Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi, berisi tentang kumpulan hadis-hadis tentang sifat atau kisah-kisah seputar perilaku, akhlak dan sikap-sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita pelajari dengan baik, lalu kemudian kita amalkan dan kita jadikan beliau sebagai panutan kita dan jadikan beliau sebagai contoh ya buat kehidupan kita dalam rangka untuk kita menjalani hidup kita sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. أين وصلنا في الماضي؟ من يعرف؟ لا أحد يعرف آخر ما قرأنا. نعم. باب في عيش النبي، يعني أسماء رسول الله انتهينا. طيب، يعني الآن ندخل إلى الباب الثاني والخمسون. هذا طيب باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. Bab yang membahas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yakun huna, kadang orang mungkin bertanya bingung, loh, bukankah kitab Syama'il Muhammadiyah ini berbicara tentang Aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berbicara tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa di sini kok disebutkannya bab khusus yang membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena isinya kitab ini adalah Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana kehidupan Nabi. Ya, tapi kenapa harus ada bab khusus? Ya, para ulama mengatakan bahwasanya dalam hadis ini, dalam bab ini nanti Imam Tirmidzi menyampaikan tentang hadis-hadis yang terkait secara umum kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sebelumnya secara spesifik tentang apa kemarin nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara lebih spesifik tentang cara berpakaiannya Nabi, cara makannya Nabi, ya, tentang bagaimana beliau berjalan, nah, begitu kan? Tapi di sini nanti beliau akan mengumpulkan secara umum atau menyampaikan pada kita hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana secara umum kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini, jadi bab ini tidak bertentangan dengan kitab ini, ya, tidak bertentangan dengan kitab ini. Justru bab ini melengkapi ya daripada apa yang ditulis secara umum dari judul kitab ini, yaitu tentang Syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, naqra. Man yaqra? Manil qari'? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. آمين يا رب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. Naam. Al-hadithul awal an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yaqul, dia berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin, bukankah kalian sekarang hidup dalam keadaan banyak makan dan banyak makanan dan banyak minuman, ya. Ma syi'tum, ya. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, apakah bukankah kalian sekarang hidup dalam keadaan banyak makan dan minum sesuka hati kalian? Nah, ini sebuah pertanyaan saat itu disampaikan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kepada para tabi'i. Jadi al-zahir pada saat ini Nu'man bin Bashir menceritakan ini kepada para tabi'in, yaitu mereka-mereka yang tidak hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Nu'man bin Bashir mau menceritakan bagaimana kondisi hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menariknya di sini Nu'man bin Bashir kemudian memulainya dengan apa? Mengatakan, bukankah kalian sekarang hidup dengan banyak makanan dan minuman? Kalian bisa makan sesuka kalian, apa yang kalian mau makan, ya, macam-macam sudah berkembang, ya, banyak makanan dan mudah makan dan minum. Lalu kemudian, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu. Ya. Sungguh aku telah melihat nabi kalian, ya, karena saat itu beliau hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bilang, aku melihat nabi kalian sampaikan ma yajidu minad daqli ma yamla'u batnahu. Bahkan tidak untuk menemukan ad-daql. Ad-daql itu adalah kurma yang jelek, kurma yang sudah kering, yang sudah enggak enak itu. Ya. Jadi kalau kurma itu kalau masih mentah itu disebut balagh. Ya. Yang masih mentah tapi masih sudah mulai kuning, ya. Lalu kalau nanti sudah mulai kuning, semakin dia basah, ya, karena memang panas kan. Dari panas itu dia mulai ada banyak airnya, itu disebut rutop. Ya. Nah, lalu setelah rutop itu nanti dia karena kena panas terus dia mulai kering dan matang. Itu disebut tamar. Ya, disebut tamar. Nah, nanti di antara tamar itu kalau yang bagus ya disebutnya tamar, tapi kalau yang jelek disebut ad-daqal. Ya, disebut namanya ad-daqal. Yang jelek, ya, mungkin blenyek-blenyek itu, ya. Kemudian pokoknya kalau dimakan nggak enak lah. Nah, di sini kenapa beliau mengatakan itu? Untuk mengatakan saja bahwasanya di zaman Rasulullah itu hidupnya prihatin. Hidup bersama Rasulullah SAW itu kondisinya prihatin. Ya, untuk makan saja, ya, saat itu susah. Apakah karena mereka miskin pada saat itu? Enggak. Ya, tetapi adalah bentuk kezuhudan, bentuk daripada kerendahan hati Rasulullah SAW bersama para sahabat pada saat itu. Mereka hidup, ya, mereka menahan diri dari membiasakan diri banyak makan yang enak-enak. Ya, mereka mencukupkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, nggak kemudian ngoyo sana sini. Apakah saat itu tidak ada makanan enak? Ada. Ya, di era itu ya, di zaman itu ada makanan enak. Tetapi Rasulullah tidak suka seperti itu. Para sahabatnya pun tidak suka seperti itu. Jadi untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah dan juga bagaimana rata-rata para sahabat pada saat itu ya hidup menjaga demikian. Ya. Karena itu ya sebab orang kalau banyak makan, ya, dan makan itu selalu mencari makan yang enak-enak terus dan sebagainya, itu nanti hatinya akan mati.
Al-Imam Ibnul Qayyim ya dalam Madarijus Salikin ya beliau mengatakan di antara hal yang mematikan hati adalah banyak makan. Ya, banyak makan. Jadi orang itu mencukupkan diri dengan makan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama dia. Ada orang kemudian mencari, istilahnya ngejar kuliner gitu ya, istilahnya kalau orang sekarang itu ya kuliner. Ya nyari sana, di sana ada orang masak apa gitu, masakannya ke sana perjalanan sehari semalam hanya untuk makan kemudian pulang lagi gitu. Ya, ana itu, ana melihat di YouTube ada orang untuk beli es krim, dia terbang dari Jakarta ke Singapura. Beli es krim terus pulang lagi. Ya. Ini perjalanan jauh kami ya, kemudian bikin video. Kami datang hanya untuk makan es krim. Ini orang jahil. Ya, orang jahil. Ya. Asbaha abdan li batnihi. Menjadi hamba terhadap perutnya. Kita sebagai orang muslim, Rasulullah mengajarkan bagaimana jangan jadi hamba terhadap perut. Apa yang Allah kasih, dapat makanan enak, alhamdulillah, ya. Oh, dapat makanan yang kurang enak, innalillah. Gitu saja sudah, cukup gitu ya. Artinya ya sudah Allah kasih ini rezekinya tapi tetap disyukuri. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, orang muslim selalu dalam kondisi itu. Rasulullah SAW saja seperti ini. Ya, kalau Allah kasih rezeki, kemudahan, bisa dapat makanan enak, disyukuri. Belum dapat yang enak, khalas. Enggak kemudian nyari-nyari ke sana sini, nyari-nyari sana sini. Ya. Pergi safar jauh ya untuk hanya sekadar untuk kuliner makan ini lalu kemudian ini tentu adalah sikap bukan yang menjadi bagian daripada ajaran di dalam Islam. Bahkan hal tersebut bisa menjadikan orang hatinya itu mati, sensitivitas dia terhadap fuqara, masakin, ya terhadap orang yang nggak bisa makan dan sebagainya itu nanti akan mati. Ya, kalau orang selalu makan enak, dia nggak bisa merasakan bagaimana orang-orang yang nggak bisa makan. Bagi dia orang semua dianggapnya sama dia seperti orang yang selalu makan terus. Ya. Dan tentu ini sikap yang tidak baik. Nanti kalau sudah seperti itu nanti berat bagi dia melihat fuqara masakin mau sodakoh itu nggak tergerak hatinya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan sama dia juga nggak tergerak hatinya. Kenapa? Karena dia selalu dalam kondisi yang seperti itu. Faham tuh syabab? Ya. Maka disebutkan juga oleh beliau bahwasanya orang yang selalu lapar itu justru mudah untuk menghidupkan hatinya. Jadi kalau terlalu kenyang, perut terlalu kenyang, maka berpotensi hatinya mati. Tapi kalau perut itu sering lapar, baik itu karena siam atau mungkin karena sedikit makan, ya dan sebagainya, maka hatinya akan lebih hidup, lebih sensitif untuk kemudian zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, lebih sensitif untuk melihat kesulitan orang lain. Ya. Untuk kemudian bersikap ya ketika ada orang membutuhkan, hatinya hidup. Ya, bukan menjadi orang yang kemudian tidak peduli pada sekitarnya. Ya, dan inilah yang dilatihkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya dahulu. Dan kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sensitivitasnya beliau kepada sekitar-sekitarnya, bagaimana kepedulian beliau kepada para sahabatnya, bagaimana hidup beliau, bagaimana ibadahnya. Nah ini juga nih. Itu kalau perut terlalu sering kenyang, ya itu nanti ibadahnya malas. Ya, malas mau qiyamul lail maunya. Kalau malamnya terlalu kenyang makan, itu qiyamul lail berat. Makanya di antara sarana untuk qiyamul lail ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah untuk supaya kita mudah dalam qiyamul lail, malamnya jangan makan terlalu banyak. Jangan terlalu kenyang. Ya, selain dari upaya-upaya lain, ya tidur di awal waktu, jangan menunda-nunda tidur terlalu malam. Ya, kemudian juga di antara sarana juga qiyamul lail akan terbantu apabila orang meninggalkan maksiat. Orang bermaksiat dia bisa terhalangi dari qiyamul lail. Orang kalau banyak terhalangi qiyamul lail, jangan-jangan karena banyak maksiat. Coba muhasabah. Ya, kalau mau qiyamul lail kok berat, itu ada sesuatu tuh. Ya, ada dosa-dosanya. Ya, sampai Sa'id bin Musayyib ya rahimahullah beliau mengatakan aku ya terhalangi dari qiyamul lail 40 hari hanya karena satu dosa kecil yang pernah aku lakukan. Ya.
Jadi gara-gara beliau melakukan suatu dosa kecil, entah apa mungkin bicara kurang enak, menyakiti orang atau apa, sesuatu mungkin la yubali, ya dia tidak pedulikan, tetapi ternyata setelah itu efeknya sampai mau qiyamul lail 40 hari, ya 40 malam itu terhalangi sampai seperti itu. Ya ini efek dosa. Apalagi yang dosa besar-besar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah ini efek daripada makan, dan kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan tentang kehidupan kesederhanaan yang melatih jiwanya para sahabat untuk menjadi orang-orang yang istimewa, yang menjadi orang-orang yang peduli pada sekitarnya, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dan seterusnya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Harun bin Ishaq. Irfa' sautak ya. حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا وما nastauqidu binarin in huwa illa التمر والماء. Adalah kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tinggal pernah ya 1 bulan dan kami tidak pernah menyalakan api dapur maksudnya, ya nggak pernah nyalakan kompor. In huwa illa tamru wal ma, yang kami makan pada saat itu hanya tamr dan air. Ini kenapa? Apakah karena Rasulullah miskin? Bukan, Rasulullah itu kalau mau kaya beneran. Gitu ya. Mari kita baca hadis, beliau dikasih tamar, dibalas dengan apa? Segepok emas. Saking kayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Aisyah menceritakan 1 bulan nggak pernah nyalakan kompor karena apa? Makannya hanya tamar dan air. Nah, ini termasuk bagian daripada melatih jiwa. Ya, melatih jiwa untuk kemudian tidak terbiasa dengan mencari-cari makanan enak terus. Ustadz apa nggak boleh makan enak? Boleh. Ustadz nggak bilang nggak boleh. Ya, Rasulullah juga tidak melarang makan enak. Rasulullah pernah makan daging kambing, ya kan? Bahkan sesuatu yang disukai oleh Rasulullah apa? Apa? Bagian mana dari kambing? Paha. Paha depan apa belakang? Paha belakang? Depan. Paha depan. Ya. Dikatakan bahwasanya daging kambing yang paling bagus itu adalah bagian paha depan kanan. Paha depan bagian kanan. Itu yang paling bagus dan paling enak. Nah, silakan nanti kamu cari itu. Ya, kalau mau makan. Nah, itu dulu yang disukai sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah itu kalau dikasih paha depan panggang itu, dalam riwayat kemarin dulu yang pernah kita baca, beliau langsung menggigitnya. Ya, langsung menggigitnya dari situ. Jadi nggak dicuil makannya, langsung digigit sama. Ya, karena menunjukkan saking sukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap daging tersebut. Enak, ya enak lah daging kok, daging kambing apalagi gitu ya. Artinya Rasulullah makan enak. Bukan berarti nggak boleh makan enak. Ya, boleh silahkan. Tetapi kemudian berlebih-lebihan di dalam makan enak berbahaya kepada jiwa, berbahaya kepada hati. Ya, jangan turuti syahwat, jangan turuti hawa nafsu, makan terus, yang enak terus. Nah, nanti jiwanya, hatinya akan mati. Hati-hati, ya. Banyak makan, banyak tidur itu mematikan hati, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, Samir. أحسن الله إليكم. قال رحمه تعالى حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. نعم. قال أبو عيسى لا يكفي أولا. كمل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. نعم. الحديث هنا
An Anas an Abi Talhah, ya, dari dua sahabat, Anas dan Abu Talhah radhiyallahu anhuma. Ini hadis ini dhaif tapi ya, kalau riwayat ini dhaif ya, dikatakan bahwasanya syakauna ila Rasulillahi al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lapar. Nah, inilah kenapa kemudian banyak ulama meragukan hadis ini. Para sahabat ngadu karena lapar. Itu sepertinya enggak banget deh gitu. Ya. Sahabat kalau ngadu masalah ibadah, masalah maksiat, masalah apa, iya, ya. Tapi kalau ngadu masalah lapar kok sepertinya gimana gitu, ya. Sehingga hadis ini ternyata setelah tahqiq ya dhaif, ya. Tapi la ba's, ini menjadi sebuah pelajaran. Farafa'na an butunina, ya, wa rafa'na an butunina an hajarin. Kemudian kami mengangkat dari perut kami itu, biasanya meletakkan di perut kami itu satu batu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di perutnya dua batu. Maksudnya gimana? Orang-orang Arab itu ada kebiasaan. Kalau mereka sedang lapar, ya, nanti mereka akan cari batu diganjel di perutnya sini, ditaruh di sini diganjel, ya. Yaqulun, ya, mereka mengatakan bahwasanya inna burudatal hajari yukhaffifu an hararatil ju'. Ya, mereka mengatakan bahwasanya dinginnya batu bisa menghilangkan atau mengurangi panasnya lapar. Oh, lapar itu panas kah? Iya, kamu kalau lapar kan lama-lama kayak panas gitu, naik gitu ya. Seperti asam lambung nyerang ke atas gitu. Ya. Nah, makanya itu mereka melakukan seperti itu. Dan ini menjadi adatul Arab, kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Ya, diriwayatkan tentang hal tersebut. Walaupun hadis ini dhaif, ya, diriwayatkan demikian. Di sini menceritakan bahwa kalau kami sudah mengadu pada Rasulullah tentang lapar, padahal di perut-perut kami baru satu-satu batunya. Lalu kemudian kami melihat ternyata Rasulullah sudah pasang dua, gitu ya. Kenapa? Berarti bisa jadi beliau lebih lapar dari kami. Nah, ini maksudnya, ya. Artinya bisa jadi beliau lebih lapar dari kami. Tapi hadis ini dhaif. Nah, cuma hadis ini memiliki syahid, ya, dari beberapa riwayat yang lain. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah dalam peristiwa perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW ketika menggali Khandaq, ya, bersama para sahabatnya, itu dalam kondisi juga semua itu dalam kondisi lapar, termasuk Rasulullah SAW, sehingga beliau melihat Rasulullah di perutnya ada batu, ya, meletakkan batu, ya. Walaupun riwayat tentang bahwa Rasulullah meletakkan batu di perutnya karena lapar itu dikatakan dhaif oleh Imam Hakim. Semua hadis menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah meletakkan batu di perutnya karena lapar, itu semuanya dhaif. Imam Hakim mengatakan demikian. Tetapi wallahu alam bishawab, karena beberapa riwayat menceritakan, dan ini tampaknya wallahu alam, ya, kisah ini benar, khususnya yang riwayat yang di perang Khandaq. Kenapa? Karena di dalam dalam kitab di satu tempat yang lain, ya, Imam Hakim mengatakan dhaif dalam Mustadraknya, tapi beliau kemudian dalam kitab yang lain meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW meletakkan batu di perutnya, ya. Sehingga para ulama mengatakan, ini gimana Imam Hakim ini, ya, kok sampai begitu. Adz-dzahir wallahu alam bishawab, tampaknya memang benar Rasulullah pernah meletakkan batu di perutnya karena lapar, khususnya pada peristiwa perang Khandaq. Karena ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dan itu karena lapar, ya. Dan coba kita lihat bagaimana kondisi dari sini, dua riwayat ini atau tiga riwayat ini menceritakan tentang kita bahwa dahulu para sahabat itu bersama Rasulullah SAW itu hidup bukan kemudian bergelimang harta, makanan dan sebagainya. Walaupun mereka hidup penuh dengan izzah, mereka hidup penuh dengan kebebasan, harga diri. Mereka punya harga diri, para sahabat, ya, Rasulullah SAW, harga dirinya kuat sekali, ya. Bahkan mereka membangun negara Madinah itu dengan sebaik-baiknya, ekonominya dibangun, politiknya dibangun dan stabil, dan kemudian terus mengalami futuhat dan kemenangan-kemenangan sampai berkembang sampai wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW kemudian beberapa tahun berikutnya wafat, lalu diteruskan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kondisi mereka apa? Kondisi mereka bukan kemudian gelimang harta, kemudian senang-senang makan-makan enak terus, ya, enggak. Justru hal-hal seperti itu bisa melemahkan, ya.
Artinya ini pelajaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala banyak membuka rezeki kepada kita, banyak membuka kemudahan kepada kita, bukan berarti kemudian kita kemudian malah menjadikan berfoya-foya dan kemudian berlebih-lebihan, ya, sampai kemudian akhirnya menjadikan lupa daratan. Menjadikan kita lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, orang yang terlalu banyak makan, selalu dalam keadaan kenyang perutnya, itu dia akan jauh lebih sulit untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang selalu kondisi perutnya itu dalam keadaan lapar. Ya. Kalau kondisi perutnya itu selalu dalam keadaan lapar, dia akan lebih dekat untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pembiasaan yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Abu Isa, hadza haditsun gharibun min hadits Abi Talhah, la na'rifuhu min hadzal wajhi. Ya, nah makanya di sini kemudian Imam Tirmidzi, Abu Isa, ya, beliau mengatakan bahwasanya riwayat hadis ini hanya satu jalur. Ya, gharib itu kalau pada beliau itu satu jalur, ya. Dari jalurnya Abu Talhah ini, la na'rifuhu min hadzal wajh. Wa ma'na qauluhu wa rafa'na an butunina an hajarin kana ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajara min al-juhdi wad-dha'fi alladhi bihi min al-ju'. Nah, beliau menjelaskan di sini dan maknanya bahwa kami mengangkat atau meletakkan batu di perut-perut kami, ya, batu-batu pada perut kami. Karena ahaduhum, ya, adalah mereka itu selalu meletakkan batu di perut mereka, ya, karena rasa lemas, ya, rasa lemah, ya, karena efek ataupun kondisi karena kelaparan yang mereka rasakan. Nah, bisa dicoba itu nanti. Kalau antum lagi lapar, coba taruh batu di perut. Betulkah bisa menghilangkan rasa lapar? Atau ini hanya berlaku buat yang di Jazirah Arab saja gitu? Yang di sini sama aja Ustadz, ditaruh batu masih lapar terus gitu. Ya coba aja kalau antum mau mengamalkan. Siapa tahu batu yang kamu letakkan di perut kamu bisa menghilangkan rasa lapar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini hadis yang berikutnya agak panjang karena waktunya juga sudah mepet, ya, kita cukupkan sekian dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan tambahan manfaat buat kita terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita taufiknya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.